saat Umar bin Khattab Khalid bin Walid hampir berduel. Pendahuluan. Dua sosok besar dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, dikenal sebagai pejuang tangguh yang memiliki karakter kuat, keteguhan iman, dan dedikasi luar biasa terhadap agama Allah. Namun, pernahkah terpikirkan bahwa dua tokoh ini, yang sama-sama dijuluki singa Islam, hampir saja saling berhadapan dalam duel yang menegangkan? Sebuah momen yang sangat langka, namun benar-benar terjadi dan menjadi pelajaran luar biasa tentang adab, kepemimpinan, dan bagaimana Islam menyatukan perbedaan karakter demi tujuan yang sama. Kisah ini tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh hikmah. Cocok untuk dijadikan video YouTube berdurasi panjang karena syarat dengan drama sejarah, ketegangan emosi, dan nilai-nilai kepemimpinan yang inspiratif. Bagian 1. Dua sosok besar di medan perang. Khalid bin Walid dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Sejak memeluk Islam, ia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Keberaniannya, strategi militernya, dan ketegasannya membuat banyak musuh Islam ketakutan hanya mendengar namanya. Sementara itu, Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang tegas, jujur, dan sangat disiplin. Sejak menjadi khalifah, ia memimpin dengan keadilan dan kekuatan yang luar biasa, memastikan bahwa kekuasaan Islam tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun dua karakter besar ini, meski sama-sama mencintai Islam, memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda. Umar lebih administratif dan berhati-hati dalam keputusan militer, sementara Khalid adalah eksekutor yang langsung bergerak dengan kekuatan. Bagian 2. Latar belakang ketegangan. Ketegangan dimulai ketika Umar menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam masa kepemimpinan Abu Bakar, Khalid memiliki wewenang penuh sebagai panglima perang tertinggi dan berhasil memimpin berbagai penaklukan besar di Persia dan Romawi Timur. Namun, ketika Umar memimpin, ia memiliki pandangan berbeda. Ia khawatir Khalid akan terlalu dielu-elukan sebagai pahlawan, bahkan ada yang mulai mengaitkan kemenangan Islam kepada Khalid, bukan kepada pertolongan Allah. Umar merasa ini bisa menjadi fitnah. Dalam suatu waktu, Umar mengirim surat untuk memberhentikan Khalid sebagai panglima dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Surat itu dikirim saat perang sedang berlangsung, namun oleh Abu Ubaidah, surat itu disimpan dan disampaikan setelah kemenangan agar tidak menurunkan semangat pasukan. Bagian 3. Momen hampir terjadinya duel. Kabar pemberhentian Khalid sampai ke telinganya setelah perang usai. Ia terkejut, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Dalam kondisi emosional, ia memutuskan untuk datang menemui Umar di Madinah. Dalam riwayat yang diceritakan oleh para tabi'in, diceritakan bahwa Khalid mendatangi Umar dengan penuh semangat, membawa pasukan kecilnya. Umar pun menyambut kedatangannya dengan wajah dingin. Keduanya sama-sama membawa semangat pembelaan terhadap Islam, namun berbeda sudut pandang. Saat Khalid bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau memecatku padahal aku tidak berkhianat, tidak bermaksiat, dan tidak gagal dalam perang?" Umar menjawab, "Aku tahu engkau jujur dan tidak berkhianat. Tapi aku khawatir umat akan menganggap kemenangan karena pedangmu, bukan karena pertolongan Allah. Aku ingin orang-orang kembali kepada keyakinan bahwa Allah lah penolong mereka, bukan Khalid." Namun Khalid tetap tersinggung. Ketegangan memuncak. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa situasi hampir memanas dan bisa saja berakhir pada duel jika keduanya tidak menahan diri. Bagian 4. Momen penyejuk hati. Di tengah ketegangan itu, Abu Ubaidah bin Jarrah datang dan menjadi penengah. Ia berkata, "Wahai Khalid, tidakkah kau ingat bahwa kemenangan kita bukan karena kita, tapi karena Allah? Dan wahai Umar,
Tidakkah engkau tahu bahwa Khalid hanya menjalankan tugas dan tidak pernah menuntut pujian? Kata-kata ini menyentuh hati Umar dan Khalid. Umar pun berkata, "Aku tidak membencimu, Khalid. Aku hanya ingin menjaga umat dari ketergantungan pada sosok manusia." Khalid pun menjawab, "Aku hanya ingin berjuang di jalan Allah. Jika aku tidak menjadi panglima, aku akan tetap menjadi tentara." Dan benar, setelah itu Khalid tetap ikut berperang di bawah komando Abu Ubaidah tanpa sedikit pun rasa keberatan. Bagian 5. Pelajaran dari peristiwa ini. 1. Pemimpin harus berani mengambil keputusan tidak populer. Umar tahu memecat Khalid akan menimbulkan kontroversi, tapi ia memilih amanah di atas popularitas. 2. Prajurit sejati tidak mencari jabatan. Khalid menerima keputusan Umar dengan jiwa besar dan tetap berjuang untuk Islam. 3. Pentingnya penengah yang bijaksana. Peran Abu Ubaidah sangat penting dalam mendinginkan suasana. 4. Perbedaan pendapat dalam Islam adalah hal biasa. Selama tujuannya sama dan niatnya ikhlas, perbedaan bisa menjadi kekuatan. 5. Jangan mengkultuskan manusia. Pesan utama Umar adalah agar umat tidak bergantung pada individu, tapi hanya kepada Allah. Bagian 6. Refleksi zaman sekarang. Di zaman modern, seringkali kita melihat tokoh-tokoh agama atau pemimpin dipuja-puja berlebihan hingga lupa bahwa mereka hanya manusia biasa. Kisah Umar dan Khalid mengajarkan bahwa sehebat apapun seseorang, tetap harus dikembalikan kepada nilai tauhid, hanya Allah yang patut diagungkan. Kita juga belajar tentang pentingnya adab dalam menyelesaikan konflik, bagaimana menahan emosi, dan mengedepankan kebaikan umat di atas ego pribadi. Penutup. Momen hampir terjadinya duel antara Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid adalah bukti bahwa bahkan para sahabat Nabi yang mulia pun memiliki perbedaan, memiliki emosi, dan terkadang saling berselisih. Namun mereka menyelesaikannya dengan keikhlasan, kedewasaan, dan kesadaran bahwa tujuan mereka adalah satu, menegakkan agama Allah. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa konflik adalah bagian dari hidup, tapi bagaimana kita menyikapinya adalah cerminan keimanan kita. Jika kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Insya Allah akan ada banyak kisah sahabat lainnya yang tak kalah menginspirasi. Wallahu alam bisyawab.